Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dengan tegas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Pernyataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan tegas. Kenapa? Kalau secara bahasa beliau bersabda dengan memilih nun taukid namanya. Alhamdulillah rata-rata kita udah paham lah dan pernah mendengar apa yang disebut dengan nun taukid. Nah, la tahqiranna, ada nun di situ tasdid. Untuk menjelaskan bahwa pernyataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tegas sekali. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna. Jangan pernah, jangan sekalipun engkau meremehkan, menganggap kecil minal ma'rufi syai'an. Amal kebaikan, apapun itu bentuknya. Sekali lagi ini pernyataan tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Pokoknya jangan sekali-kali kita menganggap kecil amal kebaikan. Tidak peduli. Apa manfaatnya? Apa pengaruhnya? Selama itu ma'ruf, kebaikan, pasti memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, bukan berarti sekecil itu juga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita anggap dan kita putuskan bersama itu memang kecil. Tetapi karena faktor-faktor yang lain, nilainya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti faktor kualitas keikhlasan. Nah, amalannya kecil. Kebaikan yang dia perbuat dianggap ringan, sepele. Tapi ternyata kekuatan ikhlasnya luar biasa. Maka amalan yang kecil itu pun nilainya berubah menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau kita anggap kecil, tetapi ternyata manfaatnya muta'addiyah lil ghair. Manfaat dari kebaikan yang kita anggap kecil itu ternyata bisa dirasakan oleh orang lain. Awalnya kecil, tetapi kemudian berubah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking perhatiannya tentang hal ini, beliau memberikan contoh. Di dalam hadis yang sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali engkau menganggap kecil, meremehkan kebaikan. Meskipun wujudnya wajah yang berseri-seri, tersenyum ketika engkau berjumpa dengan saudaramu. Nah, contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang sifatnya umum, lazim kita temui. Nah, contoh yang beliau berikan tadi, jika tidak diterangkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, barangkali kita akan menganggapnya biasa-biasa aja.
Ketemu assalamualaikum, senyum. Kan itu. Ketemu teman, jabatan tangan. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Sambil senyum. Wajahnya berseri-seri. Nah. Ketemu dengan anak kandung sendiri. Jangan dianggap hadis ini hanya berlaku untuk saudaramu, orang lain. Tapi hadis ini juga berlaku untuk siapapun yang kita temui, muslim, muslimah. Nah, kalau yang muslimah asalkan tidak menimbulkan fitnah, itu perlu buka kurung lalu ditutup. Kan itu. Jangan sampai difahami, waduh, berarti besok kalau belanja di warung terus kan itu. Atau misalkan ke kantor pos, ke bank, ke kantor mana, ke toko jejaring ya kan? Toko yang sifatnya jejaring itu kemudian senyum-senyum sendiri. Kenapa? Ngamalkan hadis Nabi ya keliru. Kan itu. Pada porsinya tentu. Nah, tetapi secara umum Nabi alaihi salatu wasallam memberikan contoh seperti itu. Meskipun kebaikan itu sesuatu yang biasa kita lakukan. Bahkan tidak sedikit yang menilai senyum itu, wajah berseri-seri, sebuah kebiasaan. Tidak semua orang paham kalau berseri-seri di wajah, demikian tersenyum itu merupakan bentuk ibadah. Nggak semua orang tahu loh. Seandainya pun Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskannya untuk kita, belum tentu kita juga paham. Tapi alhamdulillah, syariat Islam itu sudah sempurna. Semua telah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ka akhaka biwajhin talq. Jangan sekali-kali engkau menganggap kecil, meremehkan perbuatan baik. Meskipun bentuknya dan wujudnya engkau senyum, wajahnya berseri-seri ketika bertemu dengan saudaramu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang lain, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam secara khusus mengingatkan kaum wanita muslimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum wanita muslimah, jangan sampai dalam hidup bertetangga, bergaul dengan kanan kirinya, seorang wanita muslimah menganggap kecil dan meremehkan perbuatan baik yang dia lakukan terhadap tetangga lainnya. Meskipun firsina syatin, walaupun kebaikan itu bentuknya apa? Berbagi makanan, menunya sop tulang. Bukan sop buntut, sop daging, sop kulit misalkan, tapi sop tulang. Dikatakan para ulama, yang dimaksud firsina syatin itu adalah tapaknya kaki kambing itu atau sapi, bukan kikilnya, hanya tapaknya saja, nggak ada dagingnya, mas. Cacak, iya cacak. Orang sini ngomongnya cacak, kan itu. Iya, orang sini ngomongnya apa? Hah? Racak. Nengunnya ya pada baik racak. Jadi ini kan orang pada umumnya nggak berharga ya kan, dibuang. Coba kalau kita nyembelih itu nggak semua orang mau mengolah, memasaknya. Sampai seperti itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan contoh supaya wawasan kita terbuka agar kita tidak sempit di dalam mengartikan kebaikan itu apa. Hal-hal yang sepele biasa terjadi dan dilakukan ternyata di dalam syariat itu disebut ma'ruf, kebaikan, amalan saleh. Jika dilakukan berpahala, apabila diperbuat menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pelajaran terpenting dari dua hadis yang kita sampaikan tadi, dan itu sudah kita ulang-ulang sebenarnya tadi, bahwa jangan menganggap remeh kebaikan. Kita sebagai pelaku maupun kita sebagai objeknya.
Kalau kita sebagai pelaku dalam contoh tadi, ya kan? Dalam contoh tadi, misalkan berbagi makanan, entah itu kepada tetangga, teman, atau mungkin di sebuah pertemuan. Nah, yang bisa kita hidangkan segelas air putih, gula pasir enteng, habis, ya kan? Teh masih banyak, nggak mungkin buat teh tanpa gula pasir kan? Ya kan? Gitu Pak Mardiono ya. Gitu. Jadi masalahnya gula pasirin teh. Nek kopi ana, teh ya ana. Tapi gula pasirnya yang membuat manis itu nggak ada. Akhirnya pilihan yang terbaik ya segelas air putih. Kan begitu. Saya dalam contoh tadi sebagai tuan rumah, jangan sungkan. Jangan merasa malu. Atau kepikiran, waduh. Kenapa? Karena Nabi berpesan, jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Itu pesan Nabi. Hidangkan. Karena itu memang batas kemampuan kita di situ. Mau beli gula pasir, Masya Allah, duitnya nggak ada. Ada dalam satu kesempatan terjadi seperti itu, kadang-kadang. Itu sebagai subjek, sebagai pelaku. Kita sebagai objek, misalkan saya sebagai tamunya, saat dihidangkan, disuguhi air putih segelas begini, kan itu. Bukan kemudian nyindir gitu, kan itu. Petani tebu apa pada bangkrut apa ya? Gak usah nyindir lah, kan itu. Apa daerah sini kalau warung kelontong jam segini udah pada tutup apa ya? Kan itu. Tidak usah nyindir-nyindir seperti itulah, ya kan. Tapi ingatlah pesan Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan anggap remeh. Jangan sekali-kali, jangan pernah sekalipun menilai sesuatu yang kecil itu kecil. Mungkin saya sebagai tamu dalam hal ini ketika ingin mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disuguhi segelas air putih, alhamdulillah, matur nuwun, masyaallah. Kan itu. Ini sudah bisa mengurangi haus, kan itu. Bahkan bila perlu, ini minuman yang paling sehat justru begini. Ya kan? Insyaallah tanpa ada campuran ini dan itu sebagainya. Itu contoh. Barakallahu fikum. Contoh. Nah. Sama juga kalau misalkan kita ambil contoh dari hadis yang pertama. Bertemu dengan saudara. Dengan wajah berseri-seri. Senyum. Nah. Yang bisa kita lakukan hanya itu. Kita sebagai pelakunya jangan berkecil hati. Nah, hanya bisa membantu dengan senyum. Hanya bisa membantu dengan wajah berseri-seri. Menjenguk orang sakit, misalkan kalau kita hubungkan aplikasinya. Nah, rame-rame ada informasi ikhwan kita si fulan sakit. Sekarang posisinya di rumah sakit. Yuk, jenguk bareng-bareng, yuk. Janjian nang Masjid Al Jihad. Mangkatnya jam pira? Jam 4:30 lah. Maghriban bisa balik maning neng Al Jihad. Ya wis, berangkat. Kan itu. Ada satu yang ngajak, gimana kalau kita urunan lah ngumpulna duit? Ya, sepira bae lah. Kita kumpulkan jadi satu untuk membantu saudara kita. Ya wis, ada yang kumpulkan. Masya Allah, kebetulan waktu itu, katakan dalam contoh kasus ini, saya nggak punya uang apa-apa. Dompetnya wis isi. Tapi isinya kosong. Nggak bisa ngasih apa-apa. Apa kemudian nyong ramen lah? Kenapa? Orang bisa nyumbang. Jangan. Sebagai pelaku, tetaplah berangkat menjenguk. Sampai di sana, yang bisa kita lakukan apa? Jabat tangannya, doakan, beri senyum untuknya, wajah yang menyenangkan. Kita sebagai pelaku jangan berkecil hati. Aduh, kok nggak bisa bantu saya? Nah, Anda, panjenengan sebagai pelakunya, amilnya, yang melakukan amal kebaikan ini, ingat-ingatlah pesan Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, walau antalqa akhaka biwajhin talq. Jangan sekali-kali meremehkan perbuatan baik sekecil apapun itu. Nah, kalau misalkan jenengan yang terbaring sebagai yang sakit, ya kan, yang lainnya ngasih. Ini buah, ini mas buah, ini mas biskuit, ya kan. Ini mas handuk, misalkan. Karena misalkan ruangannya ruang kelas 3 nggak pakai AC, dikit-dikit keringetan kan itu. Ini handuk,
Yang ini ngasih sumbangan untuk membantu meringankan biaya obat. Tek tek tek. Satu-satu diingat, wah ini ngasih ini ngasih ini. Pas giliran badannya nyong kan gitu. Cuma mudah-mudahan cepat sembuh kan gitu. Kita ngelihatnya orang menei apa-apa. Kan gitu. Contoh ya supaya bisa difahami lebih baik ya. Kan itu. Nah, kita sebagai orang yang sakit dijenguk, alhamdulillah bersyukur. Jangan menganggap kecil kebaikan yang dilakukan saudaramu. Dia datang sudah sebuah kebaikan, bukan? Ya. Dia menyempatkan waktu untuk menjenguk, itu kan sebuah kebaikan juga. Apalagi ketika dia datang menjenguk, mendoakan. Ya kan? Mendoakan itu juga sebuah kebaikan. Dia senyum untuk kita. Dia wajahnya menyenangkan. Dia berusaha menghibur kita. Itu kan juga kebaikan. Maka kita sebagai objek, jangan lupa pesan Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Ini pelajaran penting. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan pelajaran seperti ini itu berlaku di setiap lini dan aspek kehidupan kita. Nah, lingkupnya lengkap. Mulai dari lingkup yang paling kecil dan sederhana, keluarga, sampai lingkup yang paling luas, hidup bermasyarakat. Tempat kita bekerja, saat kita berkumpul, dimanapun. Pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini berlaku. Penting sekali. Kita mulai dari rumah. Kan itu. Panjenengan sebagai orang tua, di dalam mendidik dan membiasakan anak-anak berbuat baik. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ta'akhaka biwajhin talqin. Saya berikan contoh nyata. Ada sebuah kasus. Orang tua konsultasi. Menceritakan anaknya yang pemalas. Orangnya nggak ada di sini, tenang baik. Contoh kasusnya seperti itu. Orang tua konsultasi sama saya. Anaknya, Ustaz, anak saya pemalas. Kan itu. Putri sudah remaja, tapi nyapu yo ora gelem, asah-asah yo nggak mau, masak nyuci pakaian nggak mau, nyetrika juga nggak mau. Ini gimana ini? Nah, udah heboh nih orang tuanya ini. Kan itu. Nggak mau ini, nggak mau itu. Males pokoknya anak saya. Kan itu. Oh ya sudah sebentar. Nggak bisa diputuskan sekarang, harus dipelajari kan. Yang namanya masalah itu kan nggak bisa langsung diputuskan dan divonis, dipelajari dulu. Kronologinya seperti apa, latar belakangnya bagaimana, faktor-faktornya apa sih, kan begitu. Akhirnya melalui istri masih remaja sebenarnya, ya masih anak-anak lah hitungannya, 14 tahun. Akhirnya putri tersebut diajak bicara, ngobrol sana sini segala macam. Akhirnya ketahuan akar masalahnya. Kenapa? Dengan berterus terang, ini versi sang anak yang kemudian dibenarkan orang tuanya. Versi anak yang kemudian dibenarkan orang tuanya. Sang anak menyampaikan, gimana? Saya nyapu, dibilang nggak bersih. Dicacat, paham dicacat? Asa-asa dibilang ora bener. Kan itu. Nyuci pakaian diomongin begini. Akhirnya si anak males. Sebenarnya si anak itu sudah berusaha untuk mengerjakan, membantu pekerjaan rumah tangga, pekerjaan orang tuanya lah di rumah. Ya nyapu, ya nyetrika, ya nyuci, ya masak. Tapi ternyata bagi si anak, tiap kali dia ingin membantu, itu selalu dicacat. Paham dicacat apa orang ya? Kalau bahasa sini apa coba? Nenggonku ya pada bahaya. Apa? Dicela. Bahasanya ini apa dicela? Pokoknya paham nggak dicacat itu ya? Dicacat itu yang dilakukan ada aja salahnya kan itu ya. Nyapu sudah merasa nyapu. Itu.
Nyuci piring, suruh saya nyuci piring, dipegang, ini kurang ini. Kan itu. Nyuci baju juga seperti itu, nyetrika kurang rapi. Akhirnya si anak putus asa. Kan itu. Frustrat dia. Kenapa? Setiap kali yang dia lakukan salah. Mending orang. Oh, ketahuan. Ini versi anak ya. Kemudian kita konfrontir. Ngerti konfrontir ya? Konfrontir itu kita cek langsung ke orang tua. Ternyata begini, Kang. Iya memang gitulah salahnya jenengan. Ingatlah pesan Nabi, la tahqironna minal ma'rufi. Jangan meremehkan perbuatan kecil yang baik. Iya kan? Meskipun yang melakukannya siapa? Anak kandung kita sendiri. Putri saya, putra panjenengan, siapa saja di rumah. Kita punya anak, dia sudah berusaha ikut bersih-bersih. Ya kan? Nata kasur, nata bantal, misalkan. Kita sebagai orang tua kan cara berpikirnya udah dewasa, namanya aja orang tua, pengalamannya lebih luas, sudah ngerti tata letak ruangan dan barang seperti apa. Anak-anak kan belum paham seperti itu, ngertinya noto, bagi dia rapi ya rapi, ya kan? Maka kita sebagai orang tua lebih bersabar. Itu masih cara pandang anak kita. Masuk dalam rumah sudah ada balon ditempelin, kertas-kertas warna-warni diguntingin, ditempelin pakai lem, misalkan. Ya kan? Kemudian kertas minyak itu diguntingin bentuk bintang, bentuk bulan segala macam. Ya kita sebagai orang tua gerem, apalagi ibu, kaum ibu yang senengnya rapi. Lihat kayak gitu kan malah kan itu. Ini ditempelin di pintu, ini ditempelin di ininya pintu ini. Gagangnya pintu dikasih tali ini sekarang, slotnya itu tempelin semuanya. Kan itu. Padahal cara berpikirnya anak itu apa? Sedang menghiasi ruangan. Yang dia inginkan malah apresiasi dari orang tua. Masya Allah bagus ruangannya. Kan itu. Pinter, sudah mulai belajar nata. Kan begitu. Ini apa ini Dek? Gak rapi. Waduh, pandangannya Umi nggak mau seperti ini. Maunya bersihkan. Bisa ceklek nggak hatinya? Bisa patah hati nggak? Si anak bisa. Harusnya kan kita berpikir, jangan menganggap kecil amal kebaikan. Bagi dia itu baik. Dia ingin membantu orang tuanya biar rapi. Kan itu. Tapi ya tatanannya bocah. Orang ngerti apa? Pas pokoknya ini geser sana, geser sini, segala macam. Masya Allah. Itu lingkupnya. Mulai dari yang paling kecil. Berapa menit lagi? Biar kita paskan gitu azan isya. Berapa menit lagi? Jangan dipaksakan. Hah? 9? Oh 9,5. 9,5 berarti 4,75 apa 4,25. Berapa mas azan isya biasanya? Kita ngikuti aturan aja. Nggak usah nabrak sana nabrak sono. Berapa? Jam 7 kurang 10 menit. Berapa Pak Mardiono? Orang tua aja. Jam 7. Sip. Itu tadi kan sudah paham nggak alur pembicaraan kita ini? Jadi jangan menganggap remeh, menganggap kecil, enteng perbuatan yang baik, ya kan? Contoh-contohnya tadi sudah. Kemudian kita praktekkan di mana? Dari lingkup yang paling kecil, rumah, sampai lingkup yang paling seluas-luasnya. Kan begitu. Nah, ada maksudnya sebenarnya. Materi ini ada tujuan yang ingin dicapai. Ada sebuah target. Materi seperti ini bukan cuma di sini, tapi dimanapun diperlukan. Dimanapun diperlukan. Pak Tarmuji udah mulai senyum-senyum nih. Mulai menebak-nebak apa ya. Kalau Pak Tarmuji sudah insting dan feelingnya kuat, pasti kesini nih. Jadi tema dan pembicaraan kita ini juga disampaikan dan harus disampaikan di semua tempat. Dan itu dalam ta'awun berdakwah. Ya kan? Ketika kita ingin mengelola dan mengembangkan dakwah ahli sunnah menjadi lebih luas, lebih familiar,
saudara-saudara kita umat Islam juga lebih bisa mengerti secara benar tentang hakikat dakwah ahli sunnah itu seperti apa. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita umat Islam yang salah menilai tentang dakwah ahli sunnah. Kenapa? Karena informasi itu belum lengkap sampai kepada mereka. Apalagi ada informasi-informasi yang tidak valid sengaja disampaikan kepada mereka. Akhirnya wajahnya dakwah ahli sunnah itu di sebagian orang itu wajah yang terbalik. Kan itu. Dakwah ahli sunnah yang mengedepankan rahmah, kasih sayang, kelemah lembutan dianggapnya keras, ya kaku. Dakwah ahli sunnah yang pro NKRI selalu mengajak untuk mentaati, memuliakan dan menghormati pemerintahnya. Dakwah ahli sunnah yang melarang, mengharamkan setiap bentuk perlawanan dan pemberontakan kepada pemerintah. Itu kan wajah dakwah ahli sunnah yang sesungguhnya. Justru dinilai radikal, anti NKRI, tidak merah putih. Masya Allah. Ya kan? Dakwah ahli sunnah yang mengajarkan kesucian, kebersihan hati dan jiwa. Dan itu termasuk untuk kaum wanitanya dengan hijab syar'i mereka. Itu kan tujuannya untuk menjaga kesucian kaum wanita itu sendiri. Malah dituduh, ya kan, gonta-ganti istri. Kenapa? Ya, semuanya bentuknya sama, ya kan? Yang sana pindah ke sini, yang sana pergi ke sana. Ini gonta-ganti istri. Tuduhan seperti itu ada loh, Mas. Bukan saya buat-buat atau saya pikirkan baru sekarang ini. Kan itu. Itu ada anggapan seperti itu, gonta-ganti istri. Kan itu. Bahkan di tempat kami di Kulon Progo setahun yang lalu, ketika ada sebuah orok bayi ditemukan, itu sebagian orang nuduhnya kita. Masya Allah, ini pelakunya yang pakai cadar-cadar itu. Masya Allah. Setelah diteliti ternyata ketemu, oh, sang ibu adalah seorang pelajar, ya masih kelas 2 SMA, ya kan. Akhirnya ketemu juga. Nah, tapi itu tadi, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saat kita ingin sama-sama mengelola dan mengembangkan dakwah ahli sunnah, tujuan kita kan sama. Insya Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, kan, mengajak orang kepada kebaikan, sebagaimana kita ingin kebaikan itu sendiri, kan, supaya dakwah ahli sunnah itu betul-betul maksimal tersampaikan secara luas dengan wajah yang benar. Ini kan perlu kebersamaan, membutuhkan kerjasama dan proaktif dari semua pihak. Nah, untuk hal ini mari kita ingat kembali sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menganggap kecil dan remeh kebaikan sekecil apapun itu. Itu harus diingat. Jangan sampai kita merasa bahwa yang terlibat di dalam dakwah hanya mereka yang punya bekal ilmu mapan, mempunyai harta yang lebih, ya, mempunyai kedudukan, jabatan dan status yang diakui, punya keahlian dan skill di atas rata-rata, punya keahlian ini itu. Jangan menganggap dan menilai dakwah itu hanya bagi mereka yang punya kelebihan seperti ini. Siapapun dari kita harusnya menyadari bahwa dia mempunyai kesempatan yang sama, memiliki peluang yang besar untuk ikut sama-sama membesarkan dakwah ahli sunnah, supaya Al-Quran dan sunnah tersampaikan dengan baik, dengan maksimal, agar tuntunan-tuntunan hidup yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diamalkan oleh umat Islam. Masing-masing kita harus punya kesadaran, saya juga punya andil, saya harus punya andil, saya harus ikut terlibat, saya harus aktif. Terus apa yang bisa saya lakukan? Ingat lagi sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi. Jangan anggap kecil peran yang bisa dilakukan untuk mengembangkan dakwah
ahli sunnati wal jamaah. Amin. Saya berikan contoh sekarang, aplikasinya seperti apa. Ya kan? Misalkan di sebuah daerah itu sedang mulai melakukan pembangunan fisik. Nggak tahu kalau di Cilacap sudah mulai atau sudah dianggap selesai. Siapa yang mau menjawab? Ngapa Aldo? Sudah mulai atau nanya Ustaz Iqbal ya ora berani ya, ora wani. Gimana Mas? Ada pembangunan fisik nggak sekarang di Cilacap? Hah? Saya nggak tahu loh ini nggak ada pesanan sama sekali loh ini. Tenang aja jamaah. Ini nggak ada pesanan apa-apa ini. Sedang ada pembangunan fisik apa enggak? Apa? Lepeng tebeki yang di Cilacap sini? Orang ngerti. Apa Mas? Ada nggak pembangunan fisik sekarang? Pembangunan di Senggono. Ada apa di sana? Ada pembangunan. Enggak, pembangunannya apa sekarang di sana fisiknya? Lebeng ya pembangunan tinggi, karena minggu kemarin saya ke Lebeng juga. Ayo. Apanya? Ya sekarang ini sedang apa ini? Gali, buat pondasi, ngukur, kemudian ngecor, masang atap barangkali udah. Baru pondasi. Iya kan? Baik yang di Lebeng, di Senggono, dimanapun itu wilayahnya. Iya kan? Itu kan pintu yang bisa kita masuki untuk sama-sama apa? Mengembangkan dakwah ahli sunnah, ya kan? Terus apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ya ingat lagi sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan anggap kecil kebaikan itu. Meskipun engkau pandang kecil, enteng, ringan, tidak. Bukan kemudian nilainya di sisi Allah betul-betul kecil dan ringan. Bisa saja besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asalkan niatnya ibadah, didorong dengan semangat keikhlasan yang luar biasa. Manfaatnya seperti ini, manfaatnya muta'addiyah lil ghair tadi. Manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Seperti membangun gedung pendidikan, membangun masjid, membangun apa aja yang sifatnya untuk keberlangsungan dakwah. Itu manfaatnya jariyah. Manfaatnya akan dirasakan oleh sekian banyak orang. Ya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tapi saya nggak punya uang. Loh, berbuat baik itu tidak mesti dalam bentuk uang. Sopir bisa nggak? Karena sopir kita kan senyum terus aja. Orang ganti lah wajahnya. Yang paling terpenting adalah menghidupkan kepedulian kita. Kepedulian kita untuk bukan untuk membangun, untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah tahu, misalkan di Senggono ada pembangunan, di Lebeng ada pembangunan, mbok iya. Ya seminggu sekali. Kalau misalkan seminggu sekali terlalu cepat ya 3 hari sekali. Iya kan? Niliki. Ngelihat aja. Jangan sampai nanti ditanya sama orang dari luar kota, di Cilacap ada pembangunan apa? Waduh, apa ada pembangunan di Cilacap? Masya Allah. Coba. Kan malu kayak gitu. Jangan keras-keras lah kalau memalukan seperti ini. Ya. Paling tidak niliki. Oh, pembangunannya sekarang sampai di sini. Kan itu. Ajak ngobrol yang kerja, dikasih semangat. Bukan ngobrolan yang panjang sampai kemudian mengganggu aktivitas kerjanya, enggak. Disemangati, Mas. Ini amalan luar biasa. Jenengan memang kerja, tapi kalau boleh saya titip, diniatkan ibadah sekaligus. Udah. Ya, karena kata Nabi alaihi salatu wasallam, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik, yang menyenangkan, bisa memberi semangat orang lain berbuat baik, itu statusnya kata Nabi shadaqah, sedekah juga. Saya nggak bisa ngasih bantuan dalam bentuk uang tunai. Saya nggak bisa kirim menggunakan transfer. Saya nggak bisa bantu dengan bentuk material. Kan itu. Saya juga nggak bisa bantu dalam bentuk fisik karena fisik saya sendiri lemah. Ya kan? Saya nggak bisa bantu untuk menyiapkan makanan dan minuman. Saya nggak bisa bantu untuk ini, tapi Anda bisa membantu, panjenengan datang ke sana. Ya kan? Ketemu dengan pengurusnya, koordinatornya, Masya Allah Mas, pokoknya kita dukung Mas. Kalau ada kegiatan kerja bakti rame-rame, insya Allah kita datang. Itu sudah
melaksanakan dan mengamalkan pesan Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Minimalnya apa? Panjenengan bisa saja menjadi pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan. Kalau misalkan ada orang datang atau bertemu di perjalanan, tanya sama panjenengan. Mungkin saat itu orang tersebut sedang ingin membantu. Rezekinya Allah lapangkan. Ada harta yang berlebih. Ngobrol. Ikhwan kita dari luar kota. Tanya, Mas, di Cilacap ada pembangunan enggak? Waduh, enggak tahu ya. Oh ya udah. Padahal sebenarnya dia pengen titip 500.000. Coba, jenengan sudah menutup pintu kebaikan. Faham? Agak keras pertanyaan kan ini. Faham? Kan itu. Karena mau ditutup. Tapi kalau panjenengan ngerti, niliki tadi loh, seminggu sekali aja. Kan itu, lihat Senggono. Jauh apa enggak sih Senggono? Saya ngomong Senggono ternyata jaraknya 40 km ya. Memberatkan jenengan kalau kayak gitu. Jauh apa dekat itu? Berapa kilo Pak Mardi? Berapa kilo? Pak Mariano? Dari sini? Sekilo? 5 kilo. 5 kilo ya deket lah, jalan kaki aja nyampe itu. Kan itu. Miliki. Oh, sekarang proses pembangunannya seperti ini. Suatu saat, ya kan, jenengan bertemu dengan orang di perjalanan, ketemu, kenal sama orang, nanya, Mas, ada kegiatan bangun-bangun apa di Cilacap? Oh ada. Ini diterangkan. Ini kemarin saya baru lihat dari sana. Oh gitu, saya titip. Insyaallah. Pintu kebaikan panjenengan. Kan itu. Atau punya saudara. Dan itu sering terjadi loh Mas, Kang, Pak. Ini sering terjadi. Kita punya saudara kenalan, tanya, Mas, ana duit dari orang tua saya. Kan itu. Orang tua saya titip, pokoknya untuk apalah, yang penting untuk perjuangan Islam pokoknya. Ini ada dana sekian, buat apa ya? Waduh, saya nggak tahu Mas. Jangan nanya sama saya kan itu. Yang lain aja. Jadi kan itu menutup pintu kebaikan namanya. Tapi kalau niliki paling ora seminggu sekali, kalau terlalu cepat ya 3 hari sekali tadi. Ya kan? Niliki, ngerti informasi minimalnya. Kan kita bisa berbagi informasi. Oh iya, di Senggono, di Lebeng. Kalau mau bantu nggak apa-apa, nanti saya temukan dengan orangnya, dengan pengurusnya. Oh enggak lah, titip sampean aja. Oh iya, titipkan. Kalau sudah jenengan dititipkan, jaga kepercayaan. Minta surat tanda terimanya, kwitansi, nota, atau apalah namanya. Tanya, atas nama siapa? Oh atas nama ibu ini, bapak ini ya. Serahkan ke bendaharanya. Mas nyuwun tulung lah Mas, dibuat orek-orekan lah. Nota apa kwitansi, tanda terima. Supaya tak wenehna wong kae. Oh iya, kasih. Mas ini sudah saya serahkan. Oh iya, makasih. Dipercaya. Bulan depan dikasih lagi itu. Kenapa? Karena kita bisa membangun kepercayaan. Tapi kalau cuma asal percaya, seorangnya percaya, enggak. Setan itu masuk. Setan itu masuk. Itu contoh kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Barangkali ada di antara kita yang sampai sekarang belum pernah lihat Senggono. Nyong wis tahu loh. Saya aja udah pernah loh. Padahal jauh dari Jogja sana. Seharusnya jenengan lebih paham lebih. Itu contoh saja mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kalau ada kesempatan terlibat dalam kegiatan dakwah, ya, diminta jadi panitia ini, diminta untuk ngurusi ini, diminta untuk membantu di bidang sini, ambil. Karena itu kesempatan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berusaha menghindar. Ya, jangan pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura tutup telinga. Jangan. Kesempatan berbuat baik itu dimanfaatkan yang sebaik-baiknya, yang seluas-luasnya. Wallahu a'lam bishawab. Bonus 4 menit. Gini ya. Ya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami nggih. Tinggal dipraktekkan. Yang belum ke Senggono, belum ke Lebeng, dekat Lebeng agak jauh kan. Senggono ini cuma 5 kilo. Harus tahu. Hah? Oh tadi 5. Sing bener sing di 5 itu muter ya. Lewat Teluk Penyu. 2 kilo Mas. Oh malah 1 kilo. Iya, sudah apa-apa lah. Gak usah ribut urusan gini. Intinya deket.
Mau bilang sekilo, 2 kilo, 5 kilo, tetap dekat. Minimalnya itulah. Kalau kita nggak bisa membantu, ya kan, dalam bentuk materi, paling tidak kita bisa membantu memberikan informasi. Jangan sampai malah sebaliknya. Aduh, nggak tahu Pak, saya Pak. Oh ya sudah. Ada orang datang ke sini, misalkan, itu sering terjadi loh Mas. Pondok-pondok kita, masjid-masjid yang kita kelola, ada orang datang, kan tuh, Mas, saya mau bantu untuk pembangunan apa ya? Waduh, saya nggak tahu Pak. Nah, gitu. Oh nggih, pun lanjut ke yang lain. Itu sering sekali terjadi. Tidak kita kenal, tidak pernah kita undang, Allah gerakkan hatinya sampai ke tempat kita, ingin membantu. Tapi karena kita yang menganggap kecil dan menganggap remeh kebaikan itu, walaupun bentuknya informasi, akhirnya pergi. Oh ya ada, saya antar Pak ke Senggono, kan itu deket kok, cuma sekilo. Saya antar Pak. Jadi Bapak bisa lihat sendiri apa yang sedang dilakukan. Oh iya ya, diantar. Langsung 150 juta. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.